Perkenalkan, nama saya Cindy Fabiola dengan NIM 2324 1010 3084. Saya Rifki Andrianto dengan NIM 2324 1010 3042. Saya Vika Nadia dengan NIM 2324 1010 3002. Saya Dia Madani dengan NIM 2324 1010 3074. Saya Sulis Gitu Samos dengan NIM 2324 1010 3019. Jadi setelah beberapa minggu PPMB dulu, PPMB ini kita berapa kali skip? 3. Oke. Sekarang saatnya kita berdiskusi tentang Pancasila kembali. Siapa sih Pak? Iya. Buat tulis silakan bertanya. Kan aku kemarin baca-baca. Terus itu ada, aku punya satu kalimat dari Pak Soekarno yang menurutku kayak aku nggak paham, nggak dapat poinnya sih. Jadi Pak Soekarno tuh bilang gini, internasionalisme itu tidak dapat tumbuh kalau kita tidak berakar dalam nasionalisme, dan nasionalisme itu tidak dapat tumbuh dengan baik apabila tidak berakar dalam taman sarinya internasionalisme. Nah, kata Pak Soekarno itu adalah hal yang berkaitan erat. Cuman aku nggak dapat poinnya. Maksudnya bagaimana? Berat. Bisa jelasin. Berat. Lihat Google dulu ya. Boleh, silakan. Dipersilakan. Saya aku ya nggak paham. Aku Google yang nggak paham poinnya. Mungkin kalian bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih baik, guys. Berat kata-katanya Pak Soekarno. Orang zaman dulu, bos. Orang zaman dulu, bos. Kenapa internasionalisme tidak dapat subur kalau tidak berdasar ke nasionalisme? Tapi nasionalisme juga tidak bisa tumbuh Kalau nggak berakar dalam taman sarinya. Taman sari itu apa sih sebenarnya? Coba. Google. Taman sari itu maksudnya apa sih? Kayak intisari. Acara bunga kayak intisari ini ngono lho. Intine wis. Intinya. Kayak tengah piye ya jelasnya. inti pokok. Pokok. Terus hubungannya korelasinya. Mungkin gini. Agak banter. Koping kok kan? Oh, mungkin gini kayak Kurang keras. kita tuh ya tidak bisa mencapai dan berkenal dengan dunia internasional apabila dunia yang nasional kita tuh belum baik atau belum bagus lah. Tapi kita juga nggak bisa membentuk atau memperbaiki nasionalisme kita kalau kita nggak berkaca atau belajar dari dunia internasional. Kayak dua hal internasional sama nasional itu harus saling berkaitan, harus saling belajar lah, jadi patokan, jadi pedoman. Jadi intinya itu kita harus memperbaiki dari dalam nasionalnya di nasionalnya dulu, tapi juga harus di internasional. Jadi ya memperbaiki nasional sekaligus kita belajar dari internasional. Jadi intinya kita memperbaiki nasional dengan cara belajar dari internasional. Nah, begitu. Karena nanti kalau nasional kita bagus, pasti internasionalnya kita bagus. Kalaupun tidak bagus, mungkin ya tinggal sedikit lagi buat diperbagus. Itu keren sih kata-kata ekspor. Susah Tapi susah mengerti. Tadi cerita makanya terus kayak pakai beberapa istilah yang tidak. Nggak lumrah, nggak lazim zaman Iya. sekarang. Terus taman sari apa? Kayak taman sari apa? Terus nih misalnya internasionalisme ini kehidupan internasional. Maksudnya kan sekarang kita ngomong berkaca ya tadi kan. Nah masalahnya kan banyak prinsip ideologi dari internasional sing gak sesuai dengan pribadi bangsa. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Oh ya, menurut kalian gimana? Nah, kalau nggak sesuai pribadian kan tuh makanya tadi itu harus nasionalisme dan internasionalisme itu harus saling berkesinambungan, berdampingan. Jadi kayak kalau kita mau ngambil internasionalisme, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi nasionalisme. Kalau kita mau mengembangkan nasionalisme, kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan di dunia internasional. Jadi nggak semuanya di dunia internasional diambil dan nggak semua di nasional ini kita sebarkan ke internasional. Paham. Ya sih, paham. Iya benar, harus saling begitu. Paham sih aku. Kalian lagi ngomongin guys. Mungkin tambahin internasional. Tapi sejak kapan Indonesia mulai belajar dari dunia internasional? Tanpa disadari kayak banyak gak sih? Sejak awal mulanya. Banyak gak sih tapi mengambil kayak dikit-dikit kenal. Lah, masa kan pemerintahan Indonesia yang sekarang kan bukan pemerintahan pas zaman Belanda di sini.
Berarti kan kita berkaca. Paulus berkaca nggak sih? Nggak ada. Ya. Bisa jadi. Mungkin. Enggak, maksudnya tuh sejak kapan awal mulanya bahasa Indonesia itu sudah mulai berkaca ke dunia internasional gitu. Aku nggak tahu mas, Tahu gitu loh. pastinya sih. Pastinya pasti kapan? Pastinya Piye? Telepon. penjajahan Belanda itu berpengaruh ke sudut pandang Indonesia. Nah benar, setuju. Tapi penjajahan ada sisi positifnya lah ya. Iya. Nah, Di- Ya. Iya. Tapi berpengaruh. Ya. tapi berpengaruh. Nggak seluruhnya. Jadi, Jadi Nah, setuju. menurut Mundi, apa positifnya penjajahan? Positifnya ini mau Apa? Ya apa toh? apa ya? Nah sentuh loh lagi. Apa menurutmu? Ini masih dibahas ini. Selain itu, selain Menurut pendapat pemerintahan, pribadi wes. Misalnya menurutku, nih kita nggak pernah dijajah, kalau bangsa Indonesia nggak bakal ngerti. Paham gak sih? Iya, biasa Pak. Jadi jangan sekarang. cek kerajaan. Iya, Itu kerajaan. Oh ya, hidup pemerintahan apa republik ya? Ya benar sih. Tapi tetap aja kayak ada peperangan kerajaan ini, kerajaan itu, Itu seru tuh. nggak seru. tombak mati gitu. Mulut. Bukan ijazah, jadi dirajat. Iya, tapi tidak iso aja video kayak gini. Aduh, saya perang-perangan. Alat komunikasi ini apa ya? Kaleng, benang, Kalah ada yang benar. Surang. kayak merpati gitu ya. Kasih perahu kertas. Lecek untuk orang mbak. Aku paham sih. Mungkin kan ada pertanyaan lagi guys. Gini, banyak nggak? Kan banyak tuh dari pidatonya Pak Soekarno dari berapa halaman, belasan kalau nggak salah kan. Kemarin kita sudah bahas tentang internasionalisme, terus kenapa Soekarno tuh pakai kata-kata bulat, hal yang jelimet bukan bulat, terus kenapa filosofis